Jadi segala sesuatu ucapan itu dimaksud dengan kalam. Jadi kita mau ngomong bahasa apapun itu adalah kalam. Jadi mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, asalkan kita mengucapkan itu adalah kalam. Nah, yang kedua, secara istilah kalam itu adalah huwalahu al-murakabu al-mufidu dan bahasa Arab al-lahu al-murakabu al-mufidu. Kalam adalah yang pertama itu lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah huwa sautu al-musta'milu ala ba'di hurufil hijaiyah, yang artinya suatu ucapan yang di dalamnya terkandung huruf hijaiyah yang 28. Jadi lafaz itu mau satu huruf saja asal dalam bahasa Arab itu dimaksud dengan lafaz. Seperti contoh Allahu. Nah, Allahu ini itu sering kita ucapkan dengan kata lafaz Allah. Kenapa disebut dengan lafaz? Karena di sini ada salah satu huruf hijaiyah yang 28, yaitu alif, lam, dan ha. Makanya ini dimaksud dengan lafaz Allah. Yang kedua, murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab itu adalah ma tarkaba min kalimataini fa aktsara, perkara yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi kalau kita ingin memaksud dengan murakkab adalah paling sedikitnya itu adalah dua kalimat, dan yang paling banyak itu tidak terkira. Nah, seperti contoh Zaidun qa'imun. Zaid yang berdiri. Artinya ini tersusun dari dua kalimat, yaitu kalimat isim dan kalimat isim. Makanya ini disebut dengan murakkab, yang artinya itu menyatukan. Nah, yang selanjutnya adalah mufid. Apa itu mufid? Ya, mufid adalah ma'afada faidatan tamatan haitsu yasunu sukutu minal mutakalimi wasami 'alaiha. Yang dapat diartikan mufid itu adalah jelas, sehingga tidak ada pembicaraan lagi atau tidak ada pertanyaan lagi antara si pendengar dengan si pembicara. Yang artinya jelas secara keseluruhan. Seperti contoh tadi yang ini, Zaidun qa'imun. Artinya itu Zaid yang berdiri, ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Yang berdiri itu pasti si Zaid. Jadi yang mendengarkan itu tidak berbicara siapa yang berdiri. Nah, yang selanjutnya itu adalah bahasa Arab. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalam dalam ilmu nahwu di sini adalah apabila terkumpulnya persyaratan kalam yang 4. Yaitu yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, dan yang keempat bahasa Arab. Jika dari keempat ini tidak ada salah satu saja, maka itu tidak dimaksud dengan kalam. Cuman ada lafaznya saja, berarti itu hanya lafaz. Tidak ada murakkabnya saja, berarti itu bukan kalam. Tidak ada mufidnya, berarti itu bukan kalam. Jadi dapat disimpulkan kalam itu apabila terkumpul persyaratan yang 4 ini. Pertama lafaz, murakkab, mufid, dan bahasa Arab. Itu kalam. Nah, ada yang dimaksud dengan kalam dan ada yang dimaksud dengan kalim. Ya, ada kalam, ada kalim. Nah, kalau kalim itu apa? Kalim adalah apabila terkumpulnya pembagian kalam yang 3, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Nah, apa itu isim? Isim dapat diartikan dengan kata benda, fi'il kata kerja, dan
haraf itu kata sambung. Nah, ada juga yang dimaksud dengan kalimat. Kalau kalimat itu adalah salah satu dari kalim, bisa isim saja, ya, bisa isim saja, bisa fi'il saja, dan bisa haraf saja. Nah, kalau ini ada semuanya, ya, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, dan ada kalimat haraf, itu dimaksud dengan kalim, ya. Dengan kalim. Tapi kalau ada salah satunya saja, ini dimaksud dengan kalimat. Makanya ketika kita menyebutkan kalimat isim, oh berarti isim saja. Kalimat fi'il, fi'il saja. Kalimat haraf, berarti haraf saja. Seperti itu. Ya. Jadi dapat disimpulkan tadi perbedaan antara kalam, kalim, dan kalimat. Jika kalam itu adalah apabila terkumpulnya persyaratan kalam yang 4, yaitu lafaz, murakab, mufid, dan bahasa Arab. Kalau kalim adalah apabila terkumpulnya pembagian kalam yang 3, yaitu isim, fi'il, dan haraf dalam satu kalimat. Nah, sedangkan kalimat itu adalah salah satu dari kalim, yang artinya kalimat itu cuma satu saja, isim saja, fi'il saja, dan haraf saja. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kalimat. Nah, macam-macam kalimat. Nah, kalimat itu ada 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan yang ketiga kalimat haraf. Apa itu isim? Nah, isim dapat diartikan adalah kalimatun dalat ala makna binafsiha walam tuktarun biasmati salah satu wajah, yang artinya kalimat yang menunjukkan makna tersendiri dan tidak dibarengi dengan waktu. Ya, jadi dapat disimpulkan kalimat isim adalah kata, benda, atau kata, sifat yang tidak dibarengi dengan waktu. Seperti contoh Zaidun, Maktabun. Nah, Zaidun artinya adalah Zaid, Maktabun artinya meja, gitu ya. Jadi dalam definisi tadi yang tidak dibarengi dengan 3 waktu. Ketika kita menyebutkan Maktabun berarti meja, tidak ada sudah meja, akan meja, atau sedang meja. Selanjutnya kalimat fi'il. Fi'il kebalikan dari isim. Kalau tadi isim tidak dibarengi dengan 3 waktu, kalau fi'il dibarengi dengan 3 waktu. Yang dapat diartikan kalau fi'il ini adalah kata kerja, ya, dan dibarengi dengan 3 waktu. Apa saja 3 waktu ini? Yaitu waktu lampau, sedang, dan akan. Seperti contoh waktu lampau, qoro'a. Qoro'a artinya sudah membaca, berarti dibarengi dengan masa lampau. Ya. Contoh sedang dan akan kita rubah ke fi'il mudhari, yang qoro'u. Yaqra'u artinya sedang atau akan membaca. Jadi dapat disimpulkan kalau fi'il ini adalah kata kerja dan dibarengi dengan 3 waktu, yaitu waktu lampau, sedang, dan akan. Nah, selanjutnya
Kalimat yang terakhir adalah kalimat haraf. Kalau kalimat haraf definisinya itu adalah kalimatun dalat ala makna bighairiha, yang artinya kalimat haraf itu tidak akan memiliki arti jika tidak disambungkan dengan kalimat yang lain. Maksudnya kalimat haraf ini tidak dapat berdiri sendiri. Seperti contoh wa. Wa sering diartikan arti itu dan. Ya, kalau wa di bahasa Indonesia kan artinya itu dan. Nah, dari mana wa itu diartikan dan? Karena ada kalimat sesudahnya. Seperti contoh Zaidun, ya, Zaid wa Amrun, Zaid dan Umar. Ini disambungkan dengan kalimat isim. Jika wa saja, ini tidak akan memiliki arti. Jadi dapat disimpulkan kalau haraf ingin memiliki arti atau ingin memiliki makna, itu harus disambungkan dengan kalimat fi'il dan kalimat isim. Nah, itu pengertian dari macam-macam kalimat.